Apabila ini janji Allah, apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, itu janji keberkahan. Itu adalah dari yang itu artinya seperti itu. Misalnya ya, karena ini digambarkan bahwa orang-orang yang selalu mengerjakan pertanian itu dia sangat mengharapkan. Kalau kita di kota, enak-enak ya, punya uang ke pasar beli gitu kan. Tapi betapa mereka yang di kampung sana yang tugas kesehariannya adalah mengolah tanah untuk pertanian, sangat mengharapkan turunnya hujan manakala kemarau sangat lama atau tiba. Kemudian dengan berkah itu, ya, artinya berkah dari langit. Kemudian dari bumi apa? Dia tumbuhan. Kemudian lebih jauh lagi bahwa sebenarnya di dalam tanah itu kan banyak tuh harta karun atau termasuk barang tambang, ya, bisa digali, ya. Dan termasuk di Indonesia itu berdasarkan data yang ada sangat banyak punya Bapak Ibu barang tambang di dalam artinya kalau kita gali ya, termasuk ini yang untuk bahan energi, banyak batu bara misalnya. Kemudian juga sebenarnya minyak juga ada sebenarnya. Saya pernah tanya ke bagian institusi yang berkaitan dengan eksplorasi minyak. Sebenarnya sih kita benar nggak sih tinggal sedikit? Masih banyak Pak, berdasarkan data seismiknya masih banyak itu. Cuma masalahnya sekarang untuk mengeksplorasinya itu kan perlu banyak biaya gitu kan. Nah itu yang jadi kendala ya. Bukan berarti kita tidak bisa, ya kita masih bisa gitu ya melakukan hal itu. Oleh karena itu sebenarnya ini bagian dari yang tadi janji Allah, barokah yang dijanjikan dari bawah bumi, ya dari bumi, dari langit dan bumi. Itu banyak seperti itu. Jadi itu dimanfaatkan baik mungkin batu bara, yang kemudian tembaga, besi, nikel. Sekarang lagi banyak itu nikel ya di Indonesia. Nah itu adalah salah satunya bagian dari keberkahan. Nah kalau kita bicara tentang keberkahan, kemarin kita sudah tahu ya yang namanya barokah gitu. Jadi membawa kebaikan ya gitu. Jadi kalau sekarang katakan sebenarnya kita banyak nih barang tambang yang contohnya batu bara, kemudian tembaga, besi gitu ya. Ya, barokah tadi dikatakan barokah dari bumi. Itu membawa kebaikan enggak? Nah, dilihat juga penduduknya seperti apa kita ya. Takutnya seperti termasuk kepada kita ya gitu. Ya makanya kalau sisi kasihna tadi adalah apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan ya lapatahna, dibukakan keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kisah gitu ya di dalam surat As-Saba. Ya, tahu ya As-Saba surat ke-34 itu. Ayatnya lupa lagi di bawah 20 lah ya. As-Saba itu. Jadi itu ada satu kalimat negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Nah itu jadi itu mau berlimpah sudah orang penduduknya beriman, bertakwa. Di situ benar-benar Allah memberikan kesuburan tanahnya, kesuburan pokoknya penduduknya sudah sejahtera lah gitu ya. Mungkin pertaniannya dengan banyak air dan ini gitu. Jadi kalau dalam dulu masa siapa tuh Presiden Habibie ya, kita Indonesia kita akan dijadikan sebagai masyarakat yang madani ya. Madani itu dari Madinah lah kayak gitu ya. Sekarang Madinah kan seperti apa itu kan? Nah, itu yang kayak gitu. Jadi
subur, makmur, sejahtera, orangnya penduduknya beriman dan bertakwa gitu kan. Jadi tentram, tidak banyak mengeluh, gelisah gitu ya. Pokoknya mah seperti itulah waktu itu pada saat itu di negeri Sabah itu seperti itu. Ini digambarkan seperti itu ya, karena ada kalimat ayatnya itu ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sebenarnya ingin seperti itu ya. Jadi siapa penduduk negeri mana yang tidak mau seperti kalimat itu ya, sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah dikatakan hal ini oleh Allah, makanya ya kita tidak ada kegelisahan dari sisi ekonomi gitu ya, tidak ada pendidikan mungkin juga oke gitu ya. Jadi semua berjalan dengan baik, makanya dicantumkanlah ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dalam surat As-Sabah. Namun ini itu dalam perjalanannya negeri Sabah ini kan itu yang ini regenerasi itu ya. Jadi mungkin sekian tahun kemudian gitu ya, penduduk yang itunya pencetus dan penggagas ininya terus berjalan. Cuma ke belakang-belakangnya, ke generasi Z-nya gitu ya, di sana tuh berkurang ininya keimanan dan ketakwaannya. Jadi malah menikmati ke kesuburan dan kemewahannya itu jadi melalaikan gitu ya. Jadi terlena. Kita jangan sampai seperti itu juga ya. Termasuk nih nanti generasi-generasi kita gitu ya harus dibekali melanjutkan keimanan dan takwa itu ya. Nah, di dalam negeri Sabah ini lain. Dia memanfaatkan kemewahan, keberkahan yang dari orang-orang tuanya yang dulu ya, itu tidak dibarengi dengan mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Sehingga semakin menurun, tanahnya mulai tandus, kemudian orangnya juga banyak jadi merantau gitu ya, merantau. Akhirnya apa? Kalau orang banyak merantau, kemudian tanah pertanian jadi tidak ada yang ini kan, tidak ada yang mengerjakan. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Menjadi tandus, kemudian akhirnya lebih banyak senang karena tadi nina bobokan oleh kehidupan yang serba ada, serba enak gitu ya. Jadi dia tidak mau mengerjakan lagi kayak pendahulunya itu, mengerjakan pertanian, kemudian dengan mengelola mempertahankan ini mungkin waktu itu ada bendungan supaya untuk perairan segala macam. Ini malah tidak dirawat ya. Akhirnya dia lebih baik senang merantau. Merantau dengan artian kalau begitu kan ini tanah pertanian dan yang sudah dirintis oleh para pendahulunya jadi terbengkalai ya gitu ya. Jadi akhirnya dia dalam satu ceritanya ini adalah Sabah ini menjadi negeri yang porak-poranda, yang ditinggalkan. Jadi kembali lagi. Nah itulah makanya di sini kenapa ya Allah memberikan kalimat iman dan takwa ya sebagai keberkahan rezeki. Nah ini harus jadi kata kunci untuk kita kayaknya ya. Gitu. Jadi kita bekerja keras, kita bersusah payah untuk berusaha untuk mencari rezeki dan ini. Tapi kalau dalam hatinya dan perilakunya tidak ada iman dan takwa, nah itu satu gejala ini ya, tidak ada tadi keberkahannya tidak ada. Makanya kan kita selalu mengharapkan ya Allah berikanlah saya rezeki yang barokah. Nah, kira-kira bisa menerjemahkan nggak Bapak Ibu ya? Rezeki yang barokah itu seperti apa sih, gitu kan? Barokah, arti kata barokah itu adalah memberi kesan kebaikan. Gitu. Kalau kemarin Pak Ustadz Dede itu adalah mengajak kepada surga, ya gitu. Jadi silaturahmi membawa keberkahan. Apa artinya? Silaturahmi yang membawa arah kesan ke surga, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi
Oleh karena itu kita berharap bahwa semua apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau perjalanan negeri Saba yang tadinya eh, subur makmur gitu ya, gemah ripah, ya, tapi akhirnya jadi gersang, ditinggalkan penduduknya karena penduduknya adalah tadi tidak beriman ya. Maka janji yang di ujung ayatnya, ingat siksa akan disiksa karena perbuatannya. Naudzubillah ya, untuk kita naudzubillah min dzalik seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus mempertahankan keimanan dan ketakwaan itu sampai akhir hayat gitu ya. Dan tentu ini harus ada berkelanjutan, istilahnya kalau bahasa ini sustainable, berkelanjutan gitu ya. Jadi untuk generasi yang berikutnya. Makanya kita sebagai orang tua tidak hanya memikirkan untuk yang sekarang, tapi memikirkan juga bagaimana nanti setelah kita. Nah, makanya kalau kita dengar di dalam surat Al-Baqarah ya, sekitar 132-an gitu. Itu dialog Nabi Ayub ya. Nabi Daud ya. Nabi Daud. Ya, jadi pada saat itu Nabi Daud kan anaknya banyak tuh ya, yang termasuk yang sekarang jadi turunan Bani Israel itu kan. Nah, itu kan tanya sekiranya setelah aku meninggal itu terus kamu gimana gitu kan. Awalnya jangan kayak ini, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Nah, setelah aku meninggal kamu tuh gimana gitu. Tapi mereka menjawab, aku akan mengikuti agama bapakmu, maksudnya ya, Ibrahim, Ismail, satu lagi yang itu bapaknya Nabi Yakub yang di Israel itu dari Siti Sarah ya, itu adalah mereka semua jadi Islam katanya gitu. Nah, kadang-kadang kita pesannya lain. Kalau kita beda karena hartanya banyak gitu ya, banyak, jadi wasiatnya itu adalah anakku tuh tanah 2 patok di sana kayak anjen gitu ya. Terus ini mobil mewah untuk si bungsu. Terus yang ini. Jadi dia memberi wasiat tentang dunia. Tapi beda dengan Nabi Daud tadi ya. Karena dia memberikan kesan masalah ukhrawinya dulu ya, keimanannya dulu. Jadi janganlah kamu meninggal kecuali dalam Islam. Nah, itu pesan-pesan seperti itu, termasuk untuk keselamatan dunia dan akhirat. Karena apa tadi? Kuncinya adalah kamu jangan khawatir masalah dunia atau ekonomi kalau sudah berpegang pada iman dan takwanya kuat gitu ya. Karena dengan begitu kan jadi kalau orang iman dan bertakwa itu pasti silaturahminya jalan. Ada juga kata-kata dari Rasul, silaturahmi memanjangkan umur, silaturahmi memperbanyak rezeki. Itu kan sama, situ ada kaitannya kan. Karena itu kuncinya adalah iman dan takwa itu. Jadi kalau sudah berpegang itu, maka silaturahmi, komunikasi dengan sesama teman, dengan ini, itu kan membawa keberkahan, membawa untuk peluang-peluang rezeki. Karena tidak mungkin ya manusia itu hidup di dunia ini menyendiri ya, tapi harus ada kerjasama dengan yang lain. Makanya dengan banyak silaturahmi karena iman dan takwa, maka di sana ada peluang panjang umur, kemudian rezeki juga datang, artinya peluang-peluang bisnis barangkali ya, itu karena komunikasi. Nah, jadi dari situlah kuncinya bahwa
eh, kalau ditunjukkan oleh Nabi Daud tadi bahwa pesan terakhir sebelum meninggal adalah bagaimana kalian akan melanjutkan kehidupan ini. Nah, tapi mereka menjawab semua akan mengikuti agama bapak dan pendahulu kita yaitu Nabi Ibrahim ya gitu, Nabi Ismail. Dan itu seperti itu. Oleh karena itu intinya adalah kita harus perkuat iman dan takwa menjadi bagian dari kehidupan kita agar keberkahan dari Allah itu datang dari langit dan bumi ya gitu. Jadi itulah kesan yang diinikan dalam surat Al-A'raf 96 itu bahwa yuk mari, karena nanti ada kelanjutannya ya, ini sudah diberkahi ini tadi jangan lalai seperti tadi kaum Sabah ya, bermegah-megah karena menikmati keberkahan tadi, tapi lalai untuk mempertahankan keimanan dan keislamannya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur ya. Salah satu syukurnya itu adalah kita melanjutkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh pendahulu kita yang sudah terbukti keimanan dan ketakwaannya itu adalah memang sangat baik sehingga mendatangkan keberkahan di muka bumi ini ya. Jadi mudah-mudahan kita juga begitu ya. Jadi metode yang kita lakukan pada saat ini, kita coba berkumpul bersilaturahmi di saat subuh barokah ya, disebut barokah sama kita. Harus ada keberkahan kita mengajak kepada semua untuk kebaikan, untuk selamat dunia dan akhirat gitu ya. Itulah keberkahan. Makanya kita berdialog dan tentu bagian dari ini kita sama-sama berdoa dan memohonkan sama-sama untuk kita berkumpul di dunia, insya Allah berkumpul di surga ya gitu. Nah itu yang perlu kita harapkan agar tentu saja kita mempunyai kekuatan untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah ini dengan tertib dan ikhlas gitu ya. Saya kira itu saja mungkin yang perlu disampaikan, bahwa inti dari ayat Al-A'raf 96 itu adalah mari kita sama-sama untuk mempertahankan iman dan takwa agar Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi ya gitu. Saya kira itu yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi sehingga ada keberkahan untuk diri dan keluarga, sehingga sama-sama menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian terakhir kami atas nama pengurus ya menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi untuk apa yang bisa pada pagi hari ini kita nikmati sebagian dari rezeki Bapak Ibu. Mudah-mudahan keberkahan untuk diri dan keluarga Bapak Ibu semuanya ya. Saya kira itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.